Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizky Triandani dan Saya Kevin Indarto. di podcast Obrolan Teman. Nah, di episode keempat kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal investasi itu apaan sih? Makhluk jenis apa sih investasi ini? Dan apakah investasi itu hanya mencakup saham, reksadana, dan instrumen-instrumen investasi yang lagi rame diomongin? Tapi sebelumnya, seperti pada episode-episode yang lalu, gue dan Kevin gak akan cuma berdua nih ngobrolin soal hal ini. Kali ini kita ngajak teman kita yang menurut kita bisa relate dengan tema kita hari ini. Teman kita ini namanya Tiara Ayu Oktaviani alias Titir. Halo Titir, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Iki Kevin apa kabar Ki? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah baik. luar biasa. Allahu Ya. Akbar. Allahu Akbar. Titir sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya lagi menunggu keberangkatan. Alhamdulillah sih udah diterima kerja setelah sebulan berakhir kontrak di tempat yang lama. Jadi sekarang tuh lagi sibuk ikut kelas online, terus jualan, terus nanti ada bisnis sama Kevin launching insyaallah. Kalisha.id ya di follow. Aduh, bayar, harusnya bayar nih. Oke. Jadi Titir ini selain bekerja juga, dia juga lu juga sebagai entrepreneur juga lah bisa dibilang ya. Ya bisa dikatakan begitu. Baru merintis lah kira-kira. Iya, dagang lah istilahnya ya. Yaps. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita pada episode kali ini, gue pengen tahu dulu nih, gimana cara lu nge-manage uang waktu pas awal-awal banget dapat kerja. Lu sebelumnya udah pernah kerja kan? Udah pernah kerja. Nah, berarti ya lu sudah punya pengalaman rasanya dapat uang dari transisi ketika lu fresh graduate yang masih minta sama orang tua, terus tiba-tiba lu menghasilkan sendiri. Tentu akan ada perbedaan gitu dari cara kita memanage uang kan. Iya. Nah, apalagi sekarang Titir juga punya usaha kan, tentu berbeda cara nge-manage uangnya. Nah, gue pengen tahu dulu cara lu nge-manage uang waktu lu masih kerja nih. Oh. Itu gimana pas awal-awal? Kalau pas awal-awal kerja tuh bahkan aku sebelum lulus kuliah sih. Jadi tahun pertama kali kerja itu tahun di 2017. Itu kayaknya di tahun 2017 tuh lagi masa-masanya kerja praktek sama nyusun skripsi ya. Nah, jadi sebenarnya awal mula mau mulai kerja tuh karena gabut. Karena pas skripsi sama kerja praktek itu kan mata kuliahnya nggak kayak dari semester 1 sampai semester 6 tuh. Nah, terus aku ikutan waktu itu jadi jurnalis. Itu kan udah daftar ikut seleksi, lolos, kerjanya itu setiap Sabtu Minggu. Nah, gaji pertama kali yang aku terima itu aku ingat banget 275.000. Nah, 275.000. Kerja praktek itu tapi ya? Nulis di Tribun. Oh, bukan. Beneran kerja. Ya. Oh, nulis, beneran kerja. Jadi kayak penulis muda gitu ya. Ya. Wartawan muda ya. Gitu. Terus uang 275.000 itu waktu itu aku belum kenal tuh namanya investasi saham, reksadana, emas segala macam. Jadi pas pertama kali nerima uang itu yang aku lakukan adalah jajan beli makanan yang belum pernah aku makan. Contohnya apa? Jadi cilok. Nah, kalau di zamanku itu kan jajannya kan di Layo kan, Indralaya. Jadi kan jajan. Apa itu Layo? Bukan itu Layo? Kota bagian mana itu? Maaf Layo. Terus kalau di Layo itu yang makanan yang paling agak pricey itu ya tadi yang disebutin Niki, cilok, bakso. Nah, terus kalau pas pertama kali nerima uang itu yang aku jajanin itu adalah jajan McD atau KFC kayak gitu. Itu udah mewah banget. Jajan McD, KFC sama Dunkin Donuts. Nah, itu. Kayaknya dulu seminggu sekali selalu ke KFC deh. Itu pertama kali. Paket super besar. Nah, terus
Habis itu selain selain jajan aku uangnya investasiin buat beli buku karena kebetulan hobiku itu baca buku. Nah, itu. Dari itu sih pokoknya Iya. selama kerja 1 tahun di Tribun sebagai penulis itu uangnya diinvestasi ke buat makan, beli buku, makan, beli buku, makan, beli buku. Jadi memang belum kenal sama reksadana dan lain-lain itu. Investasi perut dan otak lah ya. Iya, benar. Cara menjustifikasinya sih kayak gitu ya. Cara halus untuk membenarkan hal tersebut. Nah, tadi kan lu ketika lu masih sebagai kerja part time lah bisa dibilang ya, jadi wartawan muda. Nah, ketika lu kerja full time kan beda tuh dari nominal. Nah, itu cara lu dalam memanage uang itu gimana? Waktu pas sudah lulus kuliah pertama kali gajinya naik nih. Gajinya pertama kali setelah lulus kuliah itu aku ingat 2.500.000. Nah, 10 kali lipat. itu investasinya mulai ikut-ikutan kelas online. Nah, karena menurutku karena pada dasarnya kalau misalnya aku bilang aku senang belajar itu sombong nggak sih? Jadi pada dasarnya Sombong itu perlu. Songong. Takutnya nanti tersaingin mau di Ayunda, enggak lah ya. Waduh. Sadar Jadi diri pertama titir. kali pokoknya pas nerima uang 2.500.000 setelah lulus kuliah kan kerja itu aku investasiin buat ikut-ikut kelas online. Terus ya tetap jajan. Nah, mulai beli skincare kan udah kan cewek biasa lah ya beli skincare segala macam. Terus masih belum kenal tuh sama investasi kayak reksadana dan lain-lain. Terus kalau nggak salah akhir tahun 2019 itu pertama kalinya aku mulai investasi reksadana lewat, kalau kalian tahu tuh lewat aplikasi Bibit. Ini bukan mau promosi ya. Karena di Bibit tuh menurutku mudah, kayak buat orang yang pemula kayak aku yang baru mau memulai itu gampang, kayak tinggal top up aja. Terus mereka yang ada manajer investasinya kan gitu. Itu sih. Oke, nah itu kan cara lu ngebaginya tuh gimana tuh, Tir? Kan lu tadi bilang lu ada yang lu sisihkan untuk beli kelas online, terus skincare, terus nabung di reksadana juga. Nah itu lu ngebaginya gimana tuh? Kalau kebanyakan dari yang kita tahu tuh kan kayak 30% buat ini, 20% buat itu kan. Nah, tapi kalau cara aku itu pertama kali bukan kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya aku udah netapin 1 bulan tuh 1 juta kayak gitu. Jadi 1 juta tuh buat beli skincare, makan segala macam. Jadi uang 1 juta harus gimana pun caranya harus cukup dan nggak boleh ambil uang yang lain kayak gitu. Jadi udah menetapin kayak paham ya? Oh iya. Sama kayak Kevin lah ya kurang lebih ya, yang matoknya tuh bukan dari persenan tapi dari angka langsung. Ya nggak? Iya benar. Jadi sudah dengan angka tertentu sudah dialokasiin di awal ya pas gajian kan, ini untuk berapa, itu untuk berapa gitu ya. Jadi kalau menurutku dengan cara kayak gitu tuh, jadi kalau misalnya kita tuh udah tahu dalam 1 bulan tuh pengeluaran kita 1 juta. Jadi pada saat nanti kita tuh gajinya 4 juta. Berarti yang kita keluarkan untuk investasi dong yang lebih banyak. Jadi pengeluaran kita sehari-hari tetap, berarti yang nambah itu adalah pengeluaran kita di investasi, entah itu di reksadana ataupun investasi lainnya kayak gitu. Jadi maksudnya tuh, jadi yang maksudnya itu adalah pengeluaran bukan ditujukan untuk kebutuhan atau keinginan ya, tetapi pengeluaran yang bersifat pengalokasian terhadap investasi gitu ya, Dir. Iya, Vin, kira-kira seperti itu sih. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin soal cara lu dalam manage pas kerja ya, Tir ya. Nah, kan lu sekarang juga punya usaha juga kan sekarang kan. Nah, tentu cara nge-manage uang ketika kita kerja dan kita punya usaha itu kan berbeda. Nah, kalau lu nge-manage keuangan pas jualan tuh gimana sih?
Kalau dulu itu, jadi setiap keuntungan yang aku dapat dari jadi misalnya pertama kali aku udah punya modal tuh 500.000, terus dapat untung tuh. Nah, dapat untungnya tuh nggak langsung aku jajan-jajan kayak gitu. Jadi diputer lagi buat buat apa namanya? Modal kembali lah. Buat modal kembali atau mengupgrade apa-apa aja yang buat marketingnya gitu. Jadi kayak pas pertama kali tuh aku nggak ada biaya untuk iklan tuh. Jadi cuman biaya produk. Jadi pada saat ada untung, aku coba iklan kayak gitu. Coba-coba ngiklan di Instagram gitu. Kalau ya Tuh, lanjut Pit. bisnis pertama itu apa, Tir? Yang bisnis pertama. dilakuin? Bisnis pertama itu lagi-lagi aku melakukannya waktu kuliah, tapi nggak online. Jadi waktu kuliah itu menjajahkan jualan ke teman-teman. Jadi kan kayak kalau waktu itu aku ambil jualan di Raffi. Jadi Raffi kan jualan lumpia tuh, teman kita Raffi. Nah, jadi aku jualan lumpia ke teman-teman jurusan gitu. Sama jualan masker waktu itu. Belum, itu sih pertama kali. Okay. Oh gitu. Oke. Nah jadi kalau yang gue lihat dari yang gue tangkap tadi, berarti lu kalau dalam hal jualan, berarti semua keuntungan lu nggak lu ambil terus masukin tabungan gitu ya? Enggak. Tapi lu puterin lagi gitu ya? Atau kebetulan tabungan juga dipisah. Jadi kalau saat orang ngirim itu dibedain kayak gitu. Oh oke. Nah Tir, lu kan udah ngerasain gimana rasanya menjadi karyawan dan gimana rasanya jualan gitu ya. Nah, lu lebih pilih jadi karyawan atau dagang nih? Aduh. Kalau lebih condong kemana nih? Kalau sebenarnya mau menurutin passion gitu, itu jualan sebenarnya. Jualan ya. Tapi menurutku kayak gini loh, kita tuh harus realistis juga. Jadi kalau misalnya menurutin ambisi tuh pengen jualan, tapi kan di satu sisi kalau kita mau jualan artinya kita harus ada modal kan. Nah, gimana tuh caranya biar untuk dapat modal? Sedangkan kalau pribadi aku sendiri, aku nggak mau kayak minta duit orang tua langsung minta modal berapa sekian kayak gitu kan. I see. Berarti kita harus gimana caranya harus cari uang kan, berarti kita harus jadi karyawan dulu, harus jadi bawahan dulu untuk dapat uang kayak gitu. Nah, setelah kita dapat uang saat jadi karyawan, bisa kita kayak sisihkan buat jualan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak dagang ini adalah salah satu bentuk investasi di masa depan sih sebenarnya kalau buat aku. Itu. Ya. Nah, menarik karena lo tadi bilang jualan tuh termasuk investasi nih. Iya. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang pengen gue bahas nih, sama Kevin juga bakal kesana juga. Cuma ada satu pertanyaan juga nih yang bikin gue penasaran. Lu tadi bilang kalau passion lu tuh jualan kan? Iya, seneng sih sebenarnya, lebih seneng. Seneng jualan kan? Nah, lu sebenarnya kalau dalam jualan, lu lebih seneng jadi pemodal alias investor atau yang ngejalanin bisnisnya? Kalau aku sebenarnya yang menjalankan bisnisnya, karena sebenarnya aku tuh tipe orang yang greget kayak gitu. Jadi kayak melihat pengen gerak kayak gitu. Pengen terjun langsung gitu ya, daripada kayak nanam modal gaji gitu ya. Benar-benar. Nah, tadi Titir bilang kalau jualan tuh bisa menjadi sebuah investasi juga. Apakah benar Pak Kevin kalau dagang atau jualan punya usaha itu termasuk investasi? Kalau dari pengertian umumnya sebenarnya investasi dan bisnis itu beda ya, Ki. Kalau investasi kan nanemin modal tanpa tanda kutip tanpa ngelola. Sedangkan kalau bisnis kan dia yang mengelola, entah dia punya modal atau enggak kayak itu. Tapi pada intinya entah itu investasi ataupun bisnis, ya logikanya ya duit yang ada sekarang ya diputer untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar di yang akan datang. Kurang lebih kayak itu sih.
Berarti konsepnya sebenarnya berbeda gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu. Bener. Mendatangkan revenue. Iya, dan juga kan nggak, walaupun misalkan aku pemodal nih di bisnis, kan bukan berarti juga aku cuman aku modalin 20 juta. Yes. Tapi biasanya kan tetap juga terlibat juga di proses bisnis tersebut kan. Betul. Tapi bukan berarti bisnis itu investasi itu bukan berarti cuman ke uang ya. Tapi kan kayak diomongin tadi, kalau kita dengerin Titir tadi, investasi ngikut online course apa-apa itu kan sebenarnya untuk investasi diri juga kan, supaya bisa ngupgrade lah skill yang kita punya sih. Betul. Iya. Berarti intinya investasi itu nggak cuma soal saham, reksadana gitu ya. Nggak cuma investasi ke modal-modal kayak usaha-usaha. Kan kalau gue lihat di Instagram tuh banyak banget tuh sekarang yang kayak tanam modal bisnis online gitu kan, yang kita pasti fake gitu. Wis belum tentu dong Pak. Itu Ntar lu dicari lu sama yang punya usaha. Percaya lah itu. Itu aku pernah dimasukin di Instagram. Itu di Instagram banyak sekali. Di Telegram, Iya. di Telegram tiba-tiba dimasukin kayak investasi apa kayak gitu. Iya, Kayak gitu. benar. Aku juga pernah diundang tuh Tir di Telegram kan. Bisnis ini ada silver, ada gold, ada platinum. Langsung aku komen kan, jangan percaya bla 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 bla. Aku ngomongin langsung aku di-blok gitu. Kasian sih kalau itu. Ya kalau dia memang bener kan ngapain aku di-blok kan gitu. Iya. Oke, nah tadi kita ngomongin soal investasi, ternyata bukan itu doang. Nah, menurut kalian investasi yang non keuangan ya, kayak ke saham, ya pokoknya investasi non mainstream lah. Itu apa aja sih menurut kalian investasi yang sebenarnya ini nih worth it loh. Cuma orang-orang tuh kayak kurang menaruh perhatian ke investasi yang seperti itu. Menurut kalian apa aja nih jenis investasi yang kurang diminati tapi impact-nya tuh sebenarnya bagus? Titir dulu deh. Kalau aku sih yang sebenarnya yang investasi yang sebenarnya impact-nya bagus tapi kurang diminati sama anak muda zaman sekarang itu adalah investasi leher ke atas. Jadi yang aku bilang tadi yes. Investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas tuh jadi kayak lebih ke ke atas, itu ilmu kan, kayak itu ilmu baru yang memang kayak dampaknya tuh nggak langsung kita rasain, kayak misalnya kita hari ini ikut online course besoknya langsung kerasa atau kita langsung jadi kaya, enggak. Tapi aku ngerasa kayak kalau kita mau buat belajar terus ikutin online course itu kayak walaupun nggak langsung kita praktekin, tapi mindset kita tuh kayak udah ketanemnya tuh bagus kayak gitu loh, udah ada niatan untuk berkembang dan mengupgrade diri kayak gitu. Itu sih investasi leher ke atas. Karena memang fisiknya tuh nggak kelihatan, tapi kita rasain kayak gitu. Benar. Aku setuju sekali dengan Titir ya. Soalnya kalau kita lihat seumuran kita atau orang di sekitar kita juga mayoritas memang malah tidak peduli tentang proses itu sih. Lebih pengen aku investasi ini hasilnya bisa cepat nggak ya, atau bisa besar ya nggak. Apalagi sekarang kan kayak tadi Titir ngomong di aplikasi, salah satu aplikasi reksadana atau saham kalau sekarang populer, kita nabung emas aja sudah sangat gampang, dan apapun itu termasuk kripto, ya pengennya ya aku invest 1 juta nanti aku bisa dapat 2 juta. Tapi padahal yang paling penting dalam sebuah investasi tersebut kan ada ilmunya kan. Benar. Ini jadi pengennya hasilnya aja, pengen dapat ini kayak kripto kemarin kan, nanam segini aku pengen bisa dapat gini, pas kripto anjlok malah tanda kutip seolah-olah ini gimana sih Vin, penipuan, haram lah sama dibilang kan. Padahal pada awalnya selalu dikatakan bahwa investasi apapun itu, return sebesar apapun itu, ya yang paling penting adalah ilmunya itu dulu. Kamu harus tahu yang kamu investasiin tuh apa. Makanya tadi aku bilang
kalau yang kayak di Telegram apa-apa itu mohon maaf tuh. Kebanyakan ya investasi ilegal atau fake lah kayak itu. Karena nggak Kebanyakan mungkin. ya, kebanyakan, Iya, kebanyakan kayak bukan itu semuanya ya. yang nggak semua ya, Itu tapi tolong dinotis kebanyakan. ya pendengar ya. Karena Kebanyakan. ya gimana? Oh ini nanam 1 juta misalkan pakai silver, nanti dapat 2 juta dalam 2 hari bagi hasil bullshit. Ya oke, sehari kamu dapat segitu. Tapi pasti di minggu berikutnya dan sebagainya kan agak nggak ditunda-tunda lah itu. Namanya kan muter-muter kayak tanda kutip mohon maaf LMN. Muter-muter gitu. Jadi intinya adalah yang paling penting adalah entah itu investasi apapun tentang keuangan yang paling penting ya investasi dulu ke otakmu. Kamu harus tahu kenapa kamu harus investasi di situ. Betul, Bapak. Entah itu dan paling penting adalah investasi bukan berarti harus untung. Tidak ada investasi untung pin, nggak ada. Termasuk kalau orang ngomong investasi emas saja pasti untung, bullshit. Kemarin September 2020 investasi emas sampai 1 juta rupiah per gram. Sekarang pernah ke 800 ke 900 ribu. Secara logikanya minus. Jadi nggak seluruh investasi itu adalah pasti untung, itu nggak ada. Tapi yang paling penting kita tahu adalah pas kita entah rugi ataupun untung, kita tahu kenapa itu untung atau kenapa itu rugi. Itu yang paling penting sih menurutku. Betul. Ya jadi ya investasi itu harus berilmu supaya kita nggak gambling gitu ya. Iya, Nggak asal untung-untungan. Wah ini lagi rame, nanam duit bener. gitu. Ada satu lagi sih. Ya apa? Ini kayak orang bilang kan misalkan investasi saham haram tuh kan, banyak ngomongin. Nggak ada fisik lah dan sebagainya. Judi lah dan sebagainya. Aku tanyain lagi, kamu investasi saham seperti apa dulu? Iya pin, berdasarkan rumor, hanya tebak-tebakan aja. Nah ya apapun itu, entah itu saham, entah itu apapun, kalau kamu hanya berpikiran seperti itu ya apapun itu haram lah pasti. Ya karena kecuali judi gitu ya, termasuk judi. Iya, karena kamu nggak tahu kenapa itu naik atau kenapa itu turun. Ya walaupun menurutku kayak trading pun mungkin orang awam melihat ini nebak-nebakan angka di atas atau angka di turun, tetap kan ada trading tuh kan ada ilmunya. Ya, I see. Iya, ini lagi turun karena ekonomi misalkan, apalagi PPKM sekarang kan, kemungkinan saham besok turun misalkan, ya itu kan ada ilmunya, bukan hanya sekedar nebak-nebakan. Walaupun memang besok misalkan kemungkinan saham turun misalkan, tapi kalau kamu hanya sekedar menebak saja seperti itu, ya sama aja dengan judi, nggak ada bedanya kan. Iya, berarti ternyata investasi itu butuh ilmu. Kita kalau ada di dalam istilah persahaman itu kan istilahnya tuh intelligent investor gitu kan. Yang kalau kita pengen beli sesuatu tuh jangan kayak beli kucing dalam karung, tapi kita harus analisis dulu kan. Nah, gue pengen balik lagi ke Titir nih. Titir tadi bilang investasi otak ke atas. Nah, lu kan gue lihat lu tuh sering ikut-ikut kayak online course, ikut-ikut networking gitu kan. Nah, contoh benefit yang lo rasain tuh apa sih dari investasi lu ke online course itu, yang networking yang sering lo instastory itu? Kalau benefitnya itu kayaknya udah kamu sebutin Ki. Jadi benefitnya salah satunya adalah networking gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh cerita, jadi pertama kali aku dapat kerja itu setelah lulus itu adalah atas hasil networking. Yang aku di Kenanga tuh itu atas hasil networking. Terus aku kerja di proyek Indofood ini, kesebut ya, yang sebelumnya itu atas hasil networking juga. Jadi kayak temen kayak gitu disuruh daftar, ikut seleksi dan segala macam. Dan untuk pekerjaanku insya Allah bulan Juli ini juga itu atas hasil networking. Jadi itu aku mulai aktifin LinkedIn kan. Nah, aku mulai kenal lagi LinkedIn tuh dari online course.
Jadi aku dikenalin soal LinkedIn. Oh, LinkedIn tuh fungsinya buat gini. Terus aku aktifin LinkedIn, aku isi portofolio. Terus pada saat aku udah selesai kontrak kerjaku, aku ada kan kalau di LinkedIn tuh open to work kan gitu. Yes, Nah, benar. terus ternyata postinganku itu dilihat sama temanku pas S1. Jadi temanku yang S1 yang udah 2 tahun gak ketemu, dia nge-direct message aku bilang kalau ada kerjaan di tempatnya, terus disuruhnya apply segala macem, dan alhamdulillah sampai sekarang udah dapat offeringnya, tinggal tes kesehatan, dan itu atas hasil networking semua. Dan networking itu didapat dari awalnya aku ikut online course gitu. Salah satu benefitnya sih itu. Oke, selain dapat ilmu juga gitu ya. Kayak dapat support system juga sih di situ tuh, kayak misalnya selain aku kerja kan aku juga ada bisnis tuh. Nah, jadi saat kalau misalnya kita ikut online course itu kan kita tergabung dalam grup kan. Jadi aku save-savein tuh kontak-kontak orang. Jadi pada saat aku save-savein kontak orang, ternyata orang yang entah jauh di sana itu yang aku nggak pernah ketemu, dia savein juga tuh kontak aku. Jadi pada saat aku posting tentang jualan, itu ternyata salah satunya dia yang jadi pembelinya gitu. Oh, I see. Oke. Nah, menarik nih. Gara-gara Titir ngomongin networking, gue jadi keinget salah satu bisa dibilang selebgram lah ya. Selebgram juga enggak sih, tapi lebih ke arah kayak politik entusias gitu ya. Nah, dia itu pernah bilang kalau dia beli barang kayak jam mahal, sepatu mahal, itu tujuannya untuk networking, biar dia bisa gaul sama orang-orang yang levelnya di atas dia. Betul. Dari selebgram itu kayak bahkan dengan jualan itu kita tuh bisa menjalin silaturahmi, terus menjalin kepercayaan dengan orang yang bahkan kita tuh nggak pernah ketemu kayak itu. Jadi pada saat mereka pesen terus kita terus mereka transfer, artinya kan mereka tuh udah percaya tuh. Berarti kan pada saat kita nganterin barangnya dengan selamat ke tangan mereka, terus mereka kayak bilang kak barangnya udah nyampe gitu-gitu. Jadi kayak ada rasa kebanggaan tersendiri. Terus mereka repeat order, itu artinya mereka percaya kan sama kita. Kayak itu sih yang paling susah. Networking itu adalah menjaga kepercayaan kayak gitu. Iya benar juga sih kayak kamu bilang tadi, dan juga kan networking tuh ya dibangun dari apa yang kita lakuin sih. Benar. Nah, ini juga berkaitan kalau menurut gue salah satu investasi yang jarang orang anggap penting itu investasi ke personal branding sebenarnya. Karena gini, semakin banyak orang yang punya skill yang bisa dibilang setara dengan kita sekarang ini, karena akses pendidikan makin mudah, banyak online course, terus sarjana makin banyak. Nah, jadi kita tuh kayak debu di lautan gitu, kayak tetesan air di lautan, terlalu banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menonjol. Salah satu yang bisa kita supaya kita bisa get ahead of the competition adalah dengan membranding kita sebaik mungkin. Iya benar sekali. Kemarin aku ikut pelatihan tuh digital, salah satu ada di perusahaan BUMN, bahwa ya kalau sekarang pun tanda kutip malah kita tuh harus sombong sih. Beda kalau dulu aku punya ini atau aku investasi ini dan sebagainya, diomongin sombong dan sebagainya, atau ilmu atau apapun itu. Tapi kalau sekarang ya kayak kamu bilang tadi, kita hanya setetes air di lautan, nggak akan kelihatan kalau kita sama semua dengan orang. Makanya kita perlu membranding diri kita dulu seperti apa. Dan juga di perusahaan-perusahaan kan kadang kita isi tuh entah di CV atau pas ngisi pendaftaran di perusahaan, kadang ngisi medsos kita apa tuh. Nah karena itu tanpa kita sadari itu menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka untuk
mengetahui kita itu orangnya seperti apa. Misalkan media sosial kita penuh dengan ini rezim ini seperti apa dan sebagainya, atau hujat di sana di sini, atau joget TikTok. iya, atau negatif konten dan sebagainya, kan otomatis akan dicoret. Beda memang kalau mungkin teman-teman sudah tahu lah, atau selebgram atau TikTok tuh mungkin yang sering joget-joget, tapi mereka terkenal karena ya ada agensi dan sebagainya yang melihat bahwa kayaknya dia cocok memang di TikTok kan. Makanya tergantung audiens kita siapa yang kita pengen cari gitu kan. Walaupun mungkin sebagian orang TikTok nih apa, misalkan orang ini joget-joget aja, tapi dia memposisikan dirinya itu ya sebagai seperti itu kan. Sama aja juga kayak kamu atau kayak Titir yang hobi buku, ngeposting tentang buku dan sebagainya, tanpa disadari kan orang jadi tahu kalau mau beli buku atau tentang informasi buku dan sebagainya ya ke Titir kan, salah satunya kayak itu. Jadi branding diri itu penting sekali, walaupun nggak jarang juga kadang ditemuin atau sarkas lah kalau dibilang orang, ini nih kalau mau ini ke Kevin aja atau ke Iki bla bla, padahal niatnya sebenarnya ngejek gitu. Ya itu sering sekali aku temuin itu. Itu memang beneran ngejek apa lo aja yang baper, Pin? Enggak, itu beneran ngejek ya, aku tahu. Ya, tapi padahal itu penting sekali loh, itu jadi kayak tanpa kita sadari itu jadi portofolio berjalan kita. Benar sih, benar. Setuju aku. Jejak digital itu kejam memang. Ya walaupun diomongin orang ini sering ngeposting lah, inilah apalah, padahal kan kalau dia tanda kutip menangkap pesan yang kita sampaikan, bahwa ya tanda kita juga sedang membranding diri kita seperti apa gitu. Kalau kamu tadi balik lagi ke tetes air tadi, sama semua S1 semua, misalkan kita ngomongin gelar. Iya. Di satu perusahaan ya makanya pelamar lebih banyak tuh pasti kan. Iya, ini sebenarnya gue dapetin dari cerita dari buku Linchpin karya Seth Godin. Jadi kayak dia tuh menceritakan kayak gini. Ada orang ya, namanya misalnya Budi. Budi itu setiap hari ngantri untuk dipilih jadi kuli. Nah, di mata si kontraktor yang milih si kuli-kuli tadi, deretan kuli-kuli tadi, ya Budi itu sama aja dengan orang-orang yang ngantri tadi. Gak ada yang spesial gitu. Jadi ya si kontraktor itu kayak cuma cap-cip kebang kuncup doang milih siapa yang mau jadi kulinya. Karena si Budi tadi itu sama dengan orang-orang lainnya gitu, nggak punya branding yang oke gitu, nggak punya branding yang menonjol. Dan ya itu sih, ini yang makanya gue bilang personal branding tuh penting, salah satu investasi yang menurut gue penting sih. Iya, asal memang kita tahu batasan lah. Kadang juga kalau sekarang serba instan, jadi bikin sensasi entah negatif entah apa kan, pengennya terkenal, padahal sebenarnya branding yang dibangun kan negatif gitu kan. Iya, tergantung audiens lagi balik-balik. Iya. Nah, itu tadi kan tadi Titir udah bilang investasi lain selain saham, reksadana dan sebagainya yang mainstream, selain investasi hal tersebut, investasi leher ke atas itu termasuk investasi yang oke juga buat kita. Dan gue tadi juga sudah sebut investasi soal personal branding juga oke juga nih buat kita invest ke situ. Mau menyambung soal yang investasi leher ke atas tuh kenapa penting menurutku, kayak di investasi leher ke atas tuh ada ilmu-ilmu yang sebenarnya nggak kita pelajarin saat kita kuliah. Jadi aku menyebutnya itu adalah ilmu kehidupan. Jadi kayak kita belajar soal finansial, kita tahu istilah dana darurat, terus kita belajar soal apa sih, misalnya psikologi, parenting atau segala macam. Itu kan nggak kita pelajarin saat kita kuliah tuh. Berarti kan itu adalah salah satu ilmu kehidupan yang emang harus kita cari sendiri kan gitu. Itu sih. Jadi menurut aku penting karena itu adalah salah satu ilmu kehidupan gitu. Seperti itu. Benar. Nah, kalau menurut kalian nih, investasi selain itu, selain saham reksadana itu, gue ada sih beberapa kepikiran
investasi lain kayak investasi properti, investasi tanah. Itu kan investasi tanah, properti, terus Kebun ya. Iya, kalau kalau investasi ke kebun gitu kan. iya bener. Kalau kita lihat Ki, memang kalau coba tuh ke orang tua tuh, kalau kita bilang investasi, pasti kalau nggak emas, properti pasti. Yes. Pasti antara kedua itu. Atau paling mainstream lagi palingan ya nabung itu adalah investasi. Padahal bukan. Gitu. Padahal bukan sebenarnya kan. Apalagi kalau mau bikin usaha juga kebanyakan ya males lah atau butuh waktu dan sebagainya. Padahal semua orang tidak punya, tanda kutip, punya waktu lebih lah kayak itu. Iya. Dan sekarang juga ya beda dengan dulu kan. Kalau sekarang tentu banyak pilihan. Asal kamu tahu aja Ki, kalau sekarang justru investasi properti pun sekarang bisa lewat dari aplikasi loh Ki. Dan nggak harus Tahu, Vin. iya. Ada salah satu aplikasi namanya Property Lord. Jadi kalau kita misalkan beli apartemen tuh seharga 500 juta, kan itu kemahalan. Dan kita butuh biaya bulanan, misalkan pembersihan dan sebagainya kan. Nah, tapi di aplikasi tersebut jadi tanda kutip kita mempunyai saham di apartemen tersebut. Misalkan harga per sahamnya adalah Rp1.000. Jadi kalau kita 100.000 berarti adalah 100 saham. Konsepnya sama seperti nabung di saham. Berarti kepemilikan jadi jumlah pemilik berapa. gitu ya. Iya, ya apapun itu kan sebenarnya kamu nabung di saham pun, di perusahaan pun ya kamu nabung secuil aja. Itu termasuk kamu pemilik walaupun bukan mayoritas. Nah, sama juga. Bukan. Maksudnya itu kayak yang lo bilang yang properti itu investasi ke pembangunannya atau ke kamarnya nih, apartemennya nih. Oh, dia ke bangunannya. Jadi sudah utuh tuh. Misalkan apartemen sudah jadi nih, per bulannya bisa dapat 5 juta dari uang sewa. Nah, biasanya dari uang sewa tersebut dia bagi hasil ke para pemilik saham tadi, termasuk kita tadi. Kayak itu. Iya. Oh, berarti ini Bukan jatuhnya yang kayak kita beli apartemen gitu ya. Iya, jadi kalau di saham kan ada namanya per tahunnya kan dividen tuh. Nah, jadi kalau di kayak properti tanda kutip tadi ya, dia kalau ada uang sewa lah, ada atau kita nabung invest di kos lah, bangunan itu kos ya, nanti per bulannya atau dan sebagainya kita dapat penghasilan dari situ di luar dari kita menjual saham tersebut. Jadi kayak berarti itu. ini tuh jatuhnya sama kayak apa sih kalau di pemerintahan tuh ori-ori gitu ya, Vin, suku gitu ya kan? Iya kan, ada uang. Jadi apa namanya yang dibagiin kayak keuntungan yang dibagiin tuh dari sewa apa misalnya gitu, mau buat pembangunan. Iya, kalau sukuk dan sebagainya kan biasanya digunakan untuk pembangunan kan dan sebagainya. Dari uang keuntungan itulah dibagi ke pemilik modal kan, kalau pemerintah kan kayak itu. Tapi kalau yang kayak properti itu ya tadi propertinya disewakan, nanti kita yang dapat keuntungan dari situ. Sekarang banyak aplikasi ya, makin mudah sih untuk apapun itu investasi, termasuk di properti. Ada juga yang malah investasi kalau kamu mau ke peternakan tuh, atau ke perikanan, atau perkebunan. Aku nggak punya modal lahan, Pin, dan sebagainya. Ya secara konsepnya mereka petani ini ada lahannya nih, tapi nggak punya modal untuk nanam, untuk ngebibit dan sebagainya. Kita yang modalin. Tapi Pin, kalau modalin 1 hektar kan bisa 500 juta misalkan. Tapi kita punya 1 juta nih, ya udah kita tanemin 1 juta, bukan 500 juta. Digabungin dengan 500 orang misalkan. Intinya kan dapat juga 500 juta. Jadi kalau sudah perkebunan dan sebagainya itu sudah menghasilkan hasil kebun mereka kan, ya udah kita juga dapat pembagian hasilnya itu. Oh, jadi ini konsepnya tuh mirip kayak apa sih yang platformnya Bosman gitu kan, yang untuk UMKM. Ya, macam-macam, ada Santara apa-apa macam-macam. Ya, kayak Santara gitu kan. Soalnya sekarang gue sudah pernah banyak lihat. Oke, menarik nih. Makin banyak kan sebenarnya itu, kalau kita mungkin kebanyakan anak muda hampir tidak
ngelihat Ki tadi. Mm-mm. Investasi palingan yang ditahu ya saham lah, emas lah dan sebagainya, rata-rata kayak itu. Tapi hampir mungkin tidak aware terhadap investasi tradisional tersebut. Iya. Sebenarnya tradisional itu, cuman dibantu lewat aplikasi aja sebenarnya kan. Iya, karena kan yang sekarang populer itu kan yang mainstream kan ya reksadana, saham. Iya, pasti itu. Kalau rata-rata juga kalau orang ditanya baru gajian, wah aku pengen investasi, pasti reksadana tuh. Padahal jenis investasi kan banyak juga gitu. Iya. Ada satu Dan lagi nih investasi yang sebenarnya penting nih dan mungkin terkadang suka dilupain juga. Apa tuh? Ya. Investasi kesehatan. Wah, betul. Apalagi di Apalagi zaman pandemi. lagi pandemi ini kan kadang Tahu nggak? kenapa? Tahu nggak sih, kayak aku pernah baca tuh. Mm-mm. Kalau kamu amit-amit kena COVID tuh, biaya kamu untuk COVID itu, entah itu vitamin dan sebagainya, itu bisa sampai 15 juta loh per orang. Waduh. Buset Pak. Amit-amit. Iya itu, jangan sampai. serius itu. Di luar misalkan Wisma dianuin pemerintah dan sebagainya ya, tapi kan biaya yang lainnya lah. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu ngomong tadi investasi kesehatan ya relate juga di situ. Iya. Kan ya kadang kan ini nih yang menarik nih. Kalau kalian sering lihat meme ini, gimana mau kaya umur 40 tahun kalau duit aja pas muda abis dipakai beli masker gitu kan. Tapi Pak jangan sampai tua lah COVID terus. Berat Pak kalau sampai tua Pak. Kapan lagi kan invest? Tapi kan ya saya anggap aja masker itu bentuk investasi untuk perlindungan diri kita juga lah. Iya, Itu penting. Penting sekali. daripada kita nggak mau beli masker segala macam, jadinya kita kena kan rugi juga. Iya, Karena 15 juta berapa? aku inget tadi juga pas aku ngomong di awal tadi kan Ki. Investasi apapun itu ya balik lagi kamu harus tahu kenapa kamu investasi ke hal tersebut kan. Nah sama aja kayak kamu ngomongin tadi masker, daripada kita nggak memasker kalau sakit dapat 15 juta ya kebanyakan, mohon maaf nih, kebanyakan di sekitar kita aja orang bermasker, bener bermasker, tapi nggak tahu kenapa mereka bermasker. Iya kan? Padahal bermasker ya tujuan untuk melindungi kita, diri kita pribadi juga, melindungi orang lain juga kan dari COVID sebenarnya. Tapi kebanyakan orangnya cuma sekedar bermasker aja supaya nggak dilihat orang lah, nggak dijudge orang lah dan sebagainya. Iya sih. Dan juga mungkin kita selain di masker, di alat-alat prokes, untuk investasi kesehatan mungkin ya sudah waktunya kita coba untuk investasi itu kesehatan. Kan biasanya kan orang mikirnya beli alat olahraga, beli sepatu lari untuk olahraga kan, hal-hal yang menunjang untuk kita olahraga. Tapi salah satu bentuk investasi olahraga yang tanpa duit itu contohnya mungkin ini ya, atur pola hidup, atur pola tidur gitu kan. Sekarang aja oksigen langka Pak. 750.000 per tabung jadi 2 juta sekarang Pak. Dan itu per tabung tuh nggak tahu habisnya kapan. Iya, dan itu langka sekali loh sekarang di Jakarta. Buset. Ya, semoga kita dilindungi semua ya dari corona ya. Amin. Amin. Dampak ekonominya 15 juta cuy. Itu baru standar lah. Iya. Nah, Titir, thank you ya udah join ke obrolan kita hari ini. Siap. Thank you juga atas kesempatannya ya. Semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya ya semua pendengar. Iya. Nah, Titir ini usaha lo apa, Tir? Usaha ini maksudnya jualan atau usaha yang Iya. Ya, kita kan baik, jadi kita kasih lo slot untuk promosi usaha lo. Kalau usaha kayaknya banyak deh. Nah, jadi tapi yang lagi lebih diutamakan itu
usaha buku, toko buku online. Jadi kalau teman-teman mau beli buku bisa di Bookland by Tiu. Nah, sama satu lagi next time mau launching hijab and fashion itu bareng Kevin kebetulan. Itu namanya kalisha.id gitu. Waduh, Jangan lupa parah dibeli kalian. ya. Gak ngajak gua kalian, parah. Sudah ada Parah, tempatnya masing-masing, Bos. Parah, gak ngajak parah. Kan personal branding kita macem-macem nih gitu. Iya. By the way ya sekali lagi thank you ya Titir udah join ke obrolan kita. Semoga Siap. apapun cita-citanya tercapai dan selalu stay Amin. safe ya. Amin. Iya, Stay safe. Sehat selalu ya buat kalian berdua sama para pendengarnya. Iya. So guys, teman-teman berbenah, teman-teman ngobrol. Segitu dulu untuk obrolan kita hari ini soal investasi ya. Untuk kalau dirangkum intinya investasi itu bukan cuma soal investasi di saham, reksadana yang lagi mainstream diomongin, tapi ada juga investasi lain yang ternyata juga patut dipertimbangkan nih, kayak investasi leher ke atas, investasi di bidang personal branding, investasi networking, dan juga di kala pandemi ini investasi ke kesehatan diri kita juga sangat penting gitu. Kevin, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, yang penting investasi apapun itu harus ketahui kenapa kamu harus berinvestasi di situ. Itu aja sih pesan gue. Okay, that's it. Be an intelligent investor gitu ya. Intinya. Baiklah, segitu dulu. Gue Rizky Triandani. Saya Kevin Indarto. Saya Tiara. Selamat sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.